علينا بنعمة الشهاد والعافية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini pada hari Minggu ba'da salat zuhur, ba'da salat zuhri, yaitu kita melaksanakan aktivitas kita seperti biasa, dan pada hari ini pengajian di minggu kelima pada bulan Januari, tepatnya yaitu bulan Hijriah tanggal 7 Rajab, yang insya Allah kita semua Allah berikan kesehatan, panjang umur, diberikan keberkahan dalam kehidupan kita bersama, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala yang luas, yang banyak untuk bekal kita di dunia maupun bekal kita di akhirat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja, puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam. Selawat serta salam mari kita limpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita yang agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua kelak mendapatkan syafaatul uzma di yaumil kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terhormat guru di hadapan saya Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Fakhrul Razi, mata'allah biduril hayat. Mudah-mudahan beliau Allah panjangkan umurnya, Allah senangkan badannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengenai bulan Rajab ini adalah yang mana bulan Rajab syahr Allah, wa Sa'ban syahri, wa Ramadana syahrul ummati. Rajab adalah bulan Allah Subhanahu wa taala, Sa'ban adalah bulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah bulan Sa'ban ini adalah bulan kita bersama, yaitu bulan Ramadan yang sebentar lagi akan kita kunjungi. Bulan Ramadan akan datang kepada kita, dan bulan Rajab ini adalah bulan latihan kita untuk kita menuju berpuasa di bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Rajab syahrul azim," bahwa bulan Rajab itu adalah bulan yang paling mulia. Man shoma minhu kataballahu lahu shoma alfin sanah. Barang siapa yang berpuasa di dalam bulan Rajab ini, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala, yaitu pahala sama halnya kita berpuasa 1000 bulan. Inilah kehebatan bulan Rajab, yaitu bulan Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang taat di dalam bulan Rajab, yang melatih diri untuk mempersiapkan
amal, mempersiapkan hasil di bulan Ramadan, siapa orang yang memelihara puasa, maka puasa tersebut Allah Subhanahu wa taala membalas dengan pahala yang berlipat ganda. Kemudian orang yang berpuasa di dalamnya sama halnya dia berpuasa, sama halnya dia berpuasa 1000 bulan. Wa qala aidan Lailatul Usriya bi awsani rabbi bi khamsiyati asya'i. Pada malam bulan Rajab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Isra wal Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam itu Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan 5 perkara. Awsani rabbi bi khamsati asya'i ya Muhammad la ta'allaqu qalbika bidunya fa inni lam akhluq halaka. Wahai Muhammad, jangan engkau gantungkan hatimu pada dunia, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia ini bukan untukmu. Waj'al mahabbataka li fa inna masirakum ilayya. Dan jadikanlah kepentinganmu untuk cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala tempat kembali kita. Wajtahid fi talabil jannah. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk memperoleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, kun aisan minal khalqi fa inna laysa bi aydihim syai'un. Jangan kamu bergantung pada manusia, sesungguhnya manusia itu tidak ada kekuasaan apapun melainkan kalau bukan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita diajarkan oleh Rasulullah SAW, jangan kita bergantung kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala, bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita bergantung kepada makhluk, niscaya kita tidak mendapatkan apa-apa. Karena di tangan mereka lah manusia itu tidak memiliki kekuasaan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, wadum 'ala ta'ajudi fa inna nasratan qiyamul lail. Kerjakanlah salat tahajud di bulan Rajab, karena sesungguhnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan turun kepada seorang hamba selama hamba itu meminta kepada Allah setelah salat tahajud. Setelah hamba itu salat tahajud meminta kepada Allah, apa yang hambanya minta akan Allah berikan kepada ibu sekalian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minal laili fatahajjad bihi laka asya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asya an ayya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asya ayya ba'asa maqaman mahmuda. Barang siapa yang melakukan sholat di bulan Rajab ini, sholat sepertiga malam, sholat yang kita lakukan orang lain tidak. Kita mengerjakan sholat ketika orang-orang sedang tertidur, maka sholat kita, hajat kita, apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kemuliaan daripada bulan Rajab, bulan syahrullah, bulannya Allah
Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang taat pada bulan ini, Allah berikan pahala 1000 kali lipat Bapak Ibu sekalian. Kemudian barang siapa yang melakukan maksiat di bulan Rajab ini, maka Allah mendatangkan murkanya kepada kita semua Bapak Ibu sekalian. Bulan Rajab ini adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan pahala dan Allah memberikan azabnya kepada kita apabila kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal dalam bulan Rajab ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'adallahu alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati lahum maghfiratun ajrun 'azim. Allah akan melipat gandakan, memberikan dan menjanjikan pahala yang berlipat ganda ini ketika kita sebagai orang yang beriman melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala serta pahala dan ampunan yang besar. Jadi apa Bapak Ibu sekalian, bulan Rajab ini adalah bulan Allah, maka apabila kita meminta kepada Allah ampunan, maka Allah ampunkan dosa kita walaupun sebesar gunung dan seluas lautan. Kemudian inilah yang dipraktikkan Rasulullah SAW setiap zikir kita. Apa yang kita baca tasbih tersebut, mungkin Bapak Ibu sekalian sudah hafal. Pak, Bu, apa zikirnya Bu? Apa Bu? Apa Rabbi firli Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Kalau sholat berjamaah sebanyak 33 kali. Kalau kita sholat sendirian 70 kali Bapak Ibu sekalian. Jadikanlah lantunan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk pahala kita, karena bulan Rajab ini adalah ibu dan bapak sekalian menanam, sama halnya menanam sebuah biji yang hasilnya nanti kita peroleh pada bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain daripada puasa, kemudian tadi yang kedua berzikir. Kemudian bulan Rajab ini adalah bulan yang dikenal sebagai peristiwa Isra wal Mi'raj. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan seorang hamba-Nya dari Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Allah Subhanahu wa taala memberikan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra wal Mi'raj, perjalanan di malam hari dalam waktu 1 malam. Kemudian Rasulullah mengunjungi belahan dunia yang secara akal peristiwa itu tidak sampai apa-apa yang datangnya dari Allah, otak kita tidak diterima.
Tapi ini antara kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi kita diperjalankan karena pada bulan Rajab ini yang dikenal Amal Husni atau Ummul Husni. Dua peristiwa yang Nabi kita alami, yaitu peristiwa pertama, istrinya Nabi wafat, pamannya Abu Talib wafat. Dua peristiwa yang dialami Rasulullah, peristiwa kesedihan yang disebut Amal Husni, dua peristiwa yang menyedihkan di mana Rasulullah kehilangan istrinya dan pamannya, sehingga Nabi kita dihibur. Bapak Ibu sekalian, yang bahasa kita, Nabi ini dikasih peristiwa Isra Mi'raj, yaitu jalan-jalan untuk menghibur Nabi Muhammad SAW. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala qatara ala qalbi basar. Nabi itu tidak terbesit di matanya, kemudian sampai di telinganya dan di hatinya, itu tidak terbesit. Tapi Allah girangkan Nabi melihat surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi bercerita bahwa pada malam Isra wal Mi'raj, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperjalankan diriku untuk melihat keindahan surga dan kepedihan neraka. Ada 5 peristiwa Bapak Ibu sekalian, yaitu di dalam neraka. Nabi bertanya, wahai malaikat Allah, ini di neraka serem amat. Ada wanita yang rambutnya tergantung, kemudian disirami oleh air mendidih dari api neraka. Setelah disiram, otaknya mendidih, meleleh. Ya malaikat, apa dosa apa yang dia lakukan? Seorang wanita kepalanya di atas, itu rambutnya tersangkut. Kemudian malaikat Jibril menjelaskan bahwa pada waktu di dunia, wanita tersebut tidak menggunakan hijab kepala. Apa hukumannya? Hukumannya rambutnya digantung, kemudian disirami kepalanya sehingga otaknya mendidih, meleleh. Satu. Yang kedua, bahwa Nabi melihat bahwa wanita badannya bagian bawah adalah bagian bawah manusia, kepalanya diganti, yaitu seekor babi. Sampai Nabi bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, kok wanita ada yang dirubah oleh Allah, yaitu mukanya seekor babi, badannya manusia. Akhirnya malaikat Jibril memberikan kabar berita bahwa sewaktu di dunia, orang tersebut atau wanita tersebut suka menjelek-jelekan suaminya. Dia tidak bersyukur kepada manusia atau pemberian daripada seorang suami. Yang kata kita nih, dikasih duit 20.000, bang nggak cukup, cari lagi sana. Lu lagi diusir. Kan bagusnya begini Bu ya. Seorang laki atau seorang suami nyari duit capek-capek, bang, gimana hasilnya bang? Ada naik 20.000, kita terima. Alhamdulillah. Jangan kita mati lagi kita dikasih 20.000, kita marah. Soalnya cari lagi bang.
Di abangnya lagi ngojek. Suruh nyari lagi duit untuk perlengkapan rumah tangga. Padahal kalau ibu bersyukur Bu ya, 20.000 buat beli gas doang. Berasnya belum, bumbunya belum. Inilah yang terjadi Bapak Ibu sekalian. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksiru aksirun nas, aksirun nisa layak pun. Kebanyakan manusia di neraka yaitu adalah seorang wanita yang Rasulullah SAW melihat peristiwa pada saat Isra wal Mi'raj. Ila ayakurunallah, apakah dia tidak bersyukur kepada Allah? Qala ayakurunal asir wa ayakurunal ihsanan. Dia bersyukur sama Allah apa yang Allah berikan, rezeki yang dia terima. Ibu-ibu bersyukur, akan tetapi mulutnya ternyata nggak bisa dijaga, suami dijelek-jelekan. Inilah yang terjadi Bapak Ibu sekalian. Dan selanjutnya bahwa Nabi melihat siksaan yang amat sangat perih di neraka itu, kebanyakan perempuan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu amalan apa yang harus kita perbuat di bulan Rajab? Selain tadi Bu, kita berpuasa, kita berzikir, puasa kita kerjakan, zikir kita tingkatkan. Yang tadinya berzikirnya hanya sekian, di bulan Rajab kita maksimalkan berzikir, kemudian sholat, kemudian apalagi sholat. Habis kita mengerjakan sholat, kita baik sama tetangga, kita punya rezeki lebih, kita berikan ke tetangga kita. Rasulullah SAW bersabda, man talabat dunya halalan istighfafan anil as'alati wa sa'yan ala ahlihi wa ta'attufan ala jarihi ja'a yaumal qiyamati kal lailatul badri. Bahwa kita memperoleh rezeki Allah Subhanahu wa taala yang kita cari untuk memenuhi keluarga, uang rezeki yang kita cari untuk kemaslahatan tetangga kita. Kita punya rezeki lebih, kita beri kepada tetangga kita. Dan yang terakhir, kita mencari rezeki untuk keredaan Allah Subhanahu wa taala, mencarinya dengan halal. Maka nanti seorang suami ini dengan mencari rezeki ini, dengan hasil keringat ini untuk keluarganya, untuk kemaslahatan tetangganya, maka dia datang seorang laki-laki di hari kiamat seperti wajahnya fi wajhihi kal lailatul badri. Wajahnya itu berseri-seri sampai cahayanya itu seperti rembulan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayo bekerja. Seorang suami harus menafkahkan istri. Jangan gara-gara kita mencari rezeki yang kurang, istri kita teriak. Jangan kita berpangku tangan, kerja nggak mau, ngapa-ngapain nggak mau, cari duit nggak mau. Istri kita nunggu di rumah, Bapak Ibu sekalian.
Ayo Bapak Ibu sekalian, di bulan Rajab kita tingkatkan. Apabila kita berdoa di bulan Rajab, kita minta kepada Allah, apapun yang kita minta kepada Allah, Allah akan kabulkan. Jangankan perkara dunia, Bu, perkara akhirat kita harus minta. Jangankan perkara akhirat, Bu, perkara tali sepatu kita nggak punya, kita harus minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah kemuliaan suami di mata istri. Apabila kita menghasilkan uang, karena agama dibangun dengan duit. Iwamuddin bin dinar, bahwa agama, kata Rasulullah, dibangun dengan uang. Mau pergi haji uang, nyekolahin anak pakai duit, minterin anak supaya anak sekolah, supaya anak gaji, ongkosnya pakai uang. Ayo sama-sama kita cari uang yang banyak, Bu. Kita minta kepada Allah, ya Allah, berikan rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah untuk kehidupan kita di dunia. Terakhir, Bu ya, sebelum saya tutup, mungkin nanti ada ustaz kita Kiai Haji Muhammad Syafi'i SMA. Terakhir, bahwa kita yang terakhir ini kita harus berinfak di bulan Rajab. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'ati habbatin wallahu yudhi'u liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Barang siapa yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan ganti seperti dia menanam pohon, satu biji pohon yang menghasilkan 7 tangkai. Yang 7 tangkai ini Allah lipat gandakan menjadi 100. 7 kali 100 menjadi 700. Bapak Ibu sekalian, Allah wasi'un alim. Allah sangat luas lagi maha, Allah sangat luas pemberiannya, lagi maha kaya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat lagi bahwa kita di bulan Rajab melakukan puasa, sholat, kemudian berzikir, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, kita baik kepada tetangga sanak saudara kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Apabila terdapat salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.